kita membuat file baru di view, kita kasih nama view belajar seperti ini. Untuk langkah-langkahnya ini isinya bebas, ini bebas. Kemudian silakan teman-teman modifikasi kontrol belajar yang sudah teman-teman buat di bagian hello, yang isinya ini awalnya echo dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini teman-teman panggil, jadi panggil view belajar yang sudah dibuat. Caranya this load view, berarti dia meload view apa yang di load, view belajar .php. Sebenarnya dia manggil ini. Nah, jadi teman-teman harus menyesuaikan view ini namanya dengan view yang sudah dibuat. Cara manggilnya adalah kita harus manggil metodenya ini, kontrolnya belajar, metodenya hello, maka teman-teman harus panggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zainuri di lapakode.net. Hari ini kita akan membahas sistem informasi peradaban perpustakaan bagian yang ketiga, yaitu tentang pengenalan view pada kode igniter. Teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang controller. Hari ini kita akan membahas tentang view pada kode igniter. Jadi view sih apa sih sebenarnya view itu, nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana cara parsing data dari controller ke view, nanti kita juga akan bahas. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video ini supaya lapakode.net lebih semangat lagi untuk memproduksi video-video selanjutnya. Nah, kita perkenalan dulu apa sih sebenarnya view itu pada kode igniter. Nah, view sendiri itu adalah yang mengurusi tampilan ya. Jadi yang mengurusi interface atau front end. Jadi ketika sebuah aplikasi web tampil, kalau itu menggunakan kode igniter, semua tampilan-tampilan itu baik form, gambar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan front end atau interface, semua akan ditangani pada view ya. Jadi semuanya penampilan data dari model yang ditransfer dari controller, kemudian semuanya akan ditampilkan pada view. Nah, teman-teman sendiri kalau pengen buat view itu ada di bagian application, kemudian views. Nah, semua view itu akan ada pada folder ini. Jadi kalau menggunakan kode igniter, teman-teman buat view, maka file-file view itu akan disimpan pada application, kemudian views. Nah, di sini bisa kalian buat folder baru atau buat langsung file di sini juga boleh. Jadi semuanya akan terkumpul di sini. Nah, dengan ini kita pisah seperti ini, maka ketika kita membuat project atau membuat aplikasi web beberapa orang atau terbentuk dalam sebuah tim, maka ini akan mempermudah karena ada yang ngurusi view, ada yang ngurusi controller sendiri, ada yang ngurusi data sendiri. Nah, itu akan mempermudah. Jadi salah satu keuntungan menggunakan kode igniter adalah kita bisa bekerja sama dengan tim atau bekerja dalam tim untuk membuat sebuah aplikasi web ya. Nah, seputaran itu tentang view, teman-teman kalau memang kurang jelas bisa cari-cari artikel lagi tentang view yang ada di kode igniter. Intinya adalah kalau di sini dia menampilkan interface, jadi yang berhubungan dengan interface apapun itu interface-nya ya, seperti yang sudah saya ilustrasikan di sini, itu semuanya yang menangani adalah view. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau teman-teman mau buat view, itu lokasinya ini seperti kebetulan saya pakai Visual Code ya. Di sini lokasinya, jadi view. Nanti semua file-file akan kita buat atau folder view yang akan kita buat di sini. Semuanya kita buat di sini ya. Di view ini. Ya, di sini. Nah, bagian ini. Nah, di sini. View apapun itu nanti yang akan kita buat tampilannya, kita buat di sini. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut. Nah, kemudian kita membuat contoh ini. Jadi ceritanya kita pengen buat view namanya view belajar.
kita pengen buat made in sendiri, jadi kita pengen coba-coba ya sederhana saja HTML seperti ini. Jadi ini nanti pengennya kita tampilkan di bagian apa ya, untuk uji coba kita, view pertama kita ya. Oke, kita langsung coba ya. Jadi biar tidak lama-lama, kita langsung coba. Kita buat di view di sini. Nah, ini kemarin, ini pada bagian 2 kemarin. Nah, kita buat view, klik kanan, new file, kita tulis view belajar.php. Oke. Nah, ini teman-teman bisa apa? Sebenarnya terserah sih mau buat apa. Yang penting di sini ada tampilan. Ini supaya rapi saja, saya ikuti dari yang ada di sini ya, supaya sama. Jadi teman-teman nanti juga nggak bingung kok biar tampilannya sama. Jadi kita ikuti ini head. Kalau teman-teman baru belajar HTML pasti mengenal lah apa yang namanya head, apa namanya title. Ini saya tulis apa ya, seperti sama di sini, membuat view. Kemudian ini apa, kode.net misalkan gitu ya. Kemudian setelah head kita buat body. Nah, di body kita buat apa ya, 4 ya, 4 aja. Di sini cara membuat view pada kode, cara membuat view pada kode. Ini teman-teman bisa ngasih tag sembarang sih, jadi tidak harus seperti ini. Ini saya buat seperti ini lebih supaya lebih mudah saja sih. Teman-teman bisa buat yang lain sesuka hati. Nah, yang penting teman-teman bisa memahami, oh cara membuat view-nya seperti ini, kemudian cara menampilkannya seperti ini. Ini adalah view belajar.php. Jadi nanti kita juga akan buat controller yang berfungsi untuk memanggil view ini. Jadi view ini tidak serta-merta langsung ditampilkan, tapi harus dipanggil dulu via controller. Jadi yang menampilkan, yang memanggil itu controllernya tadi. View ini hanya dia berperan sebagai, oh saya ini tampilan, saya mau dipanggil atau tidak, itu nanti controller yang yang menangani. Ini tampilan dengan controller belajar, ditampilkan dengan controller belajar.php. Oke ya, jangan lupa teman-teman simpan. Nah, jadi ini hanya tampilan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini hanya tampilan untuk biar, jadi ini kita kembali ke sini dulu ya, sini ya. Jadi ini kita sudah buat, teman-teman buat file baru di view, kemudian kasih nama view underscore belajar.php. Ini teman-teman bisa tulis, bisa ikuti ini, atau teman-teman bisa buat sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini tambah, dijalankan pada metode ini cuma keterangan saja sih. Jadi view-nya ini adalah namanya view belajar.php, nanti ditampilkan dengan controller belajar.php, dijalankan pada metode hello. Jadi begitu. Nah, ini sudah. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah membuat view ini, sudah membuat view belajar.php ini, selanjutnya teman-teman kemarin kan sudah punya controller namanya belajar, dimana pada bagian 2, kalau teman-teman masih bingung bisa back ke video yang kedua. Di sini teman-teman sudah punya controller namanya belajar. Nah, kita modifikasi controller belajar itu yang hello, yang metode hello. Jadi ada 2 metode, namanya metode index dan metode hello. Nah, metode hello ini mari kita modifikasi supaya dia bisa menampilkan view belajar. Caranya hanya
this load view, nama view-nya apa. Jadi caranya begitu. Cara manggilnya seperti itu. Kita masuk ke controller. Kemarin kita sudah punya controller namanya belajar. Nah, kita sudah mempunyai metode namanya hello. Nah, hello ini kita ketika nanti kita panggil, maka dia akan menjalankan view belajar titik PHP yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah teman-teman tinggal tulis this load. Ini seperti di PHP MVC kemarin, caranya juga sama seperti ini. Kemudian view. Nah, nama view-nya apa? View belajar. Nah, begini, tinggal titik koma. Ya, jangan lupa disimpan. Kemudian coba kita jalankan. Ini yang terakhir kemarin latihan ini. Jadi kita ikuti dulu di sini. Jadi kita sudah kontrol ini kita sudah buat, ini sudah kita modifikasi. Selanjutnya, nah teman-teman panggil localhost latihan CI index.php belajar. Jangan lupa hello-nya dipanggil. Jadi belajar ini kontrolnya, hello-nya ini adalah metodenya. Karena kita menjalankan, kita menjalankannya di kontrol belajar, tapi di kelas, di kontrol belajar, kelas belajar ya, di metode hello. Maka hello yang kita panggil. Kalau kita hanya seperti ini saja, maka metode index yang dijalankan. Jadi kalau misalkan kita tulis index.php belajar, maka metode index yang dijalankan. Nah, sedangkan kita jalankannya tadi kan di hello. Nah, ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa jadi seperti ini. Jadi langkahnya adalah yang pertama tadi saya ulangi, kita buat file baru di view, kita kasih nama view belajar seperti ini. Untuk langkah-langkahnya ini isinya bebas, ya, ini bebas. Kemudian silakan teman-teman modifikasi kontrol belajar yang sudah teman-teman buat di bagian hello, yang isinya ini awalnya echo dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini teman-teman panggil, jadi panggil view belajar yang sudah dibuat. Caranya this load view, berarti dia meload view apa yang di load, view belajar .php. Sebenarnya dia manggil ini ya, jadi teman-teman harus menyesuaikan view ini namanya dengan view yang sudah dibuat. Nah, cara manggilnya adalah kita harus manggil metodenya ini ya, kontrolnya belajar, metodenya hello, maka teman-teman harus panggil di sini ya. Kalau di ini kontrolnya belajar, kelasnya belajar, metodenya apa? Iya, metodenya hello. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau kita coba di sini kita sudah jalan cara membuat view pada kode initer. Ini adalah view belajar .php ditampilkan dengan kontrol belajar .php. Ini kontrolnya dijalankan pada metode hello. Oke, paham ya kira-kira? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman sudah berhasil membuat view dan manggilnya via controller belajar .php yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau kita pengen parsing data ke view? Jadi kalau di PHP MVC dulu kan kita bisa ngirim data itu. Jadi dari controller, data yang ada dari controller itu kita kirim ke view. Nah, di kode initer ini juga bisa. Jadi teman-teman nanti kita tambahi nama ya, data nama pada metode hello, nanti kita tambahi, dan nama itu nanti kita akan panggil di view-nya seperti ini. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi ini cara parsing data ke view, jadi cara mengirim data. Jadi parsing data itu cara mengirim data dari controller belajar .php, kemudian pada metode hello kita kirim ke view belajar .php. Nah, caranya begini, kita buat data, kemudian namanya apa, kemudian isinya apa. Nah, cara manggilnya seperti biasa ketika kita punya variabel di PHP, cara manggilnya seperti itu.
Oke ya, teman-teman bisa kira-kira bisa dipahami ya. Ini cara buatnya, ini cara panggilnya. Ya. Nah, kalau masih bingung, mari kita praktekkan bersama-sama. Jadi di sini kita buat $data, kemudian kita kasih nama datanya nama, kemudian kita isi misalkan lapakode.net, misalkan begitu. Nah, belajar di sini kita panggil. Nah, kita copy saja ini, tidak lama. Nah, kita hapus. Ya. Dibuat oleh, nah, misalkan begitu ya. Nah, jangan lupa buka PHP, kemudian echo, namanya apa? Nama. Ya. Kemudian kita tutup. Jangan lupa semua perubahan disimpan, save. Ya. Nah, jangan lupa di sini kalau kita sudah buat, nah, di sini juga harus dikirim $data. Jadi data yang sudah kita buat dengan nama dengan isi lapakode.net ini kita kirim ke bawahnya. Ini kan ada view belajar, dia buka view belajar, kemudian datanya juga kita kirim gitu. Jadi kalau datanya tidak dikirim, nanti juga tidak bisa bakalan muncul di sini, karena nama ini kita tidak sama kode ini tidak diketahui dari mana gitu ya. Nah, sekarang kita coba, kita refresh. Nah, itu kan, karena tadi belum disimpan, ini simpan dulu. Nah, jadi ini ibaratnya tidak ada ya. Ibaratnya tidak ada ya teman-teman. Coba kita simpan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi variabel nama itu tidak diketahui dia dari mana, karena kita tidak ngirim ketika dia dipanggil. Padahal di sini juga sudah ditulis nama. Nah, nama ini tidak diketahui dari mana. Nah, biar dikenali, maka kita tulis di sini data, gitu ya. Kita save. Ya. Coba kita refresh. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham sih ini, karena ini teman-teman juga kemarin kalau masih bingung cara parsing seperti ini, kurang lebih sama seperti yang ada di PHP MVC kemarin. Nah teman-teman, ini baru parsing data 1. Bagaimana kalau misalkan kita punya banyak data gitu kan? Bagaimana kalau misalkan kita punya banyak data? Nah, teman-teman bisa buat itu di seperti ini ya. Jadi di arraykan datanya. Sebentar. Jadi kalau ini kan satu data, hanya nama saja. Bagaimana kalau misalkan ada nama, alamat, dan sebagainya? Maka teman-teman, datanya ini dibuat berupa array ya. Jadi seperti ini cara buatnya, $data kemudian sama dengan array ya. Diarraykan, kemudian namanya apa, misalkan nama, diisi apa. Nah, isi tadi kan kita isi namanya adalah lapakode.net ya, lapakode.net. Nah, kemudian misalkan ini tidak hanya lebih dari satu, kita kasih lagi misalkan nama, alamat, misalkan gitu ya, alamat, kemudian kita isi alamatnya apa, misalkan Jalan Merdeka nomor 15, misalkan gitu ya, Jalan Merdeka nomor 15. Oke, jadi seperti ini cara misalkan kalau teman-teman punya banyak data. Kita simpan, kita coba jalankan dulu. Di sini masih jalan atau enggak? Oh, masih jalan, berarti nama masih dikenali ya teman-teman. Nah, tinggal kita kasih lagi di sini. Nah, dibuat oleh
ya kan. Nah, nanti di sini ditambahi ya echo, kemudian dolar alamat gitu ya. Nanti mudah-mudahan ini tampil di sebelahnya. Nah, dibuat oleh lapakode.net, jangan bersihkan nomor 15. Nah, ini dikasih supaya agak ada tulisannya, dikasih begini aja ya, alamat gitu ya. Nah, oke, kita coba. Nah, itu kan biar ada jaraknya, kita kasih spasi di sini ya. Nah, begitu. Oke teman-teman, sekian. Kita sudah belajar parsing data, buat view, parsing data, satu data, banyak data kita sudah buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lapakode.net. Salam sehat untuk semuanya.